Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajal kuasa Allah, sehat tanggung jawab kita. Halo pemirsa dimanapun berada, salam sehat, salam sejahtera. Salam jumpa dengan Kakak Cindil. Dalam hal ini Kakak Cindil mau menyampaikan, katakanlah sebuah pengalaman. Karena Kakak Cindil ini boleh dibilang orangnya, katakanlah hobi apa ya namanya, hobi menggali hidup sehat yang sering selalu disampaikan. Jadi apapun yang terjadi terhadap diri selalu dijadikan, katakanlah ya, pembelajaran. Pembelajaran apa aja bentuk-bentuknya pembelajaran, yang mana seperti halnya Kakek Cindil nyatakan bermimpi ingin menyehatkan masyarakat, bangsa dan negara. Jadi masyarakat, katakanlah Indonesia itu pengennya ya hidupnya sehat. Tentu inti poinnya adalah yang sering saya sampaikan adalah karena galian utamanya itu dari kelima organ tubuh. Jadi mau sehat, mau sakit, rawatan atau pemeliharaan inti atau pemeliharaan pokok adalah kuncinya dari sehatnya kelima organ tubuh yang sering saya sampaikan, yaitu lambung, liver, jantung, paru, dan ginjal. Inilah yang sering saya nyatakan telah saya pelajari dari sejak usia 7 tahun. Tentu sampai saat ini pun di usia ke-64 tahun tidak berhenti mempelajari ya karakter-karakter organ kita sendiri, ya memang karena harus begitu. Ketika kita mau sehat itu harus demikian. Itu kira-kira. Namun pada kesempatan ini ada pembelajaran lain lagi, yang mana tentu ini pengalaman tersendiri, di mana sering saya bilang atau sering saya nyatakan ketika orang bijak bilang yang saya sendiri tidak sependapat. Yang sependapat saya itu adalah corpore sano in mens sana. Jadi raga yang kuat itu ada dalam jiwa yang sehat. Jadi bukan sebaliknya. Begitu kira-kira. Namun pada kesempatan ini ada pengalaman tersendiri. Yang jelas tentu ini pengalaman ini sikap pribadi saya, karena saya orangnya yang hobi atau suka ya istilahnya pembelajaran sejauh mana dari hal apa yang terjadi, sehingga saya punya pengalaman tersendiri nantinya gitu loh. Karena ini fakta-fakta berkaitan dengan, kalau istilah yang berkaitan dengan jiwa itu kan bagi saya udah istilahnya udah sangat sedikit ya memahamilah karakter-karakter jiwa yang saya maksud, lambung, liver, jantung, paru, dan ginjal. Sehingga kita jadi sakit atau tidak sakit itu adalah kuncinya, poinnya adalah dari ya faktor kelima organ tubuh. Mau sakit apapun, jadi saya sebagai Kakek Cindil meyakini dengan sungguh-sungguh itu adalah awalnya adalah ketidakbaikan atau ketidaksempurnaan kinerja dari kelima organ tubuh tersebut. Namun pada kesempatan ini pengalaman demi pengalaman namanya. Ini baru saya juga dengan usia sekian puluh tahun punya pengalaman seperti ini, dan ini sering terdengar di mana-mana. Ternyata saya pun mengalami. Terdengar di mana-mana maksudnya sering orang kena luka bakar. Wah, luka bakar. Apa sajalah luka bakar dari berbagai macam tragedi atau dari berbagai kejadian. Di antaranya banyak orang kejadian karena kebakaran dengan segala apa yang terjadi awalnya, begitu kira-kira. Salah satunya di antaranya banyak terjadi
ketika si hijau, katakanlah gas yang 3 kilo baru baru meriah dipergunakan di Indonesia, kan sering kita dengar terjadi kebakaran, 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 kebakaran. Alhasil dalam hal ini saya pun sebagai kakek cindil ini mengalami dengan sesungguh-sungguhnya, mengalami yang namanya katakanlah tragedi ya, kebakar melalui segala kelalaian, keteledoran, ataupun apalah namanya itu, karena siapapun manusia rasanya tidak pernah tidak teledor. Jadi ada aja lah, walaupun kita sudah berusaha seteliti mungkin, istilahnya segala sesuatu berlaku seteliti mungkin, yang namanya celaka itu gara-gara hilap, gara-gara teledor, gara-gara apa sajalah. Pasti semua orang kira-kira dengan berbagai pengalamannya, berbagai kejadiannya, mengalamilah yang namanya ya katakanlah kecelakaan yang diawali dengan berbagai hal, ya teledor, ya apa sajalah namanya. Ini dalam hal ini saya kakek cindil tadi malam, ini judulnya malam-malam waktu kurang lebih waktu Isya. Jadi saya ini kena katakanlah ya tadi musibah dari gas terjadinya dengan segala kisah dari gas yang sedikit ada kebocoran saya perbaiki apa dan sebagainya, ternyata ya ada sesuatu yang itu tadi teledor alhasil akibatnya ya saya kena luka bakar. Namun dalam hal ini secara ya katakanlah secara ikhlas saya tetap bersyukur atas kejadian ini, karena apapun alasannya, apalagi yang mau kita katakan atau apalagi yang mau kita pikirkan kecuali ya bersyukur dengan segala hal yang terjadi. Di antaranya yang terjadi ya saya kebakar, ini kaki saya kebakar, ceritanya dari keteledoran gas. Jadi memperbaiki gas yang bocor, tapi ya lagi-lagi ada kompor yang menyala, ya tiba-tiba ya menyambar, akhirnya menyambarlah kaki saya. Kira-kira ini lanjutannya nanti ada kaki saya ada. Ini nanti ceritanya ada kaki yang namanya yang kena luka bakar. Nah ini ya pemirsa, maaf ini kaki, karena yang kebakar saya kaki, bukan yang lain-lain ya, bukan tangan, bukan yang jelas ini kaki. Jadi maaf saya tampilkan kaki saya, ini kaki kiri, sebelah kirinya ini boleh dibilang nggak berdampak kebakar, tapi ini tengahnya tuh bawah segini, ini tuh kebakar, ini tuh segini kebakar ya. Jadi begini kira-kira yang terjadi kebakarannya begini. Terus sebelah sininya, oh ini begini. Nah ini terjadinya tadi malam, yang saya nyatakan tadi kurang lebih waktu Isya. Nah, sekarang ini saya katakanlah di video ini ya mungkin jam 1 siang keesokan harinya. Nah, tadinya pagi-pagi ini waktu pagi-pagi tadi pagi ini nggak seperti ini, jadi udah hampir istilahnya rata. Jadi nggak ada yang kayak berair seperti itu tuh, berair begini. Tapi karena tadi pagi dengan kegiatan saya yang pagi-pagi ada kegiatan, karena sakitnya udah enggak, jadi dari malam panasnya itu mungkin kurang lebih 4 jam panasnya. Jadi saya biarkan aja, nggak diolesin apa-apa. Inilah mungkin kelainan daripada diri saya. Jadi ya seneng eksperimen, jadi seneng pengen tahu seperti apa sih hasil akhir daripada hal yang terjadi ini. Alhasil ya karena udah rasanya enak, artinya sakit nggak ada, panas nggak ada. Jadi saya pagi-pagi beraktivitas sebagaimana saya mestinya. Lah terus saya pakai kaos kaki.
pakai kaos kaki, mungkin bahasa ininya jadi ya ketutup itu, jadi ketutup sama kaos kaki. Terus saya kegiatannya jadi pakai sepatu, pakai kaos kaki, jadi ini airnya ya istilahnya ini gelembung lagi seperti ini. Dan ini pun seperti ini, saya mau berusaha, mau dibiarin aja sampai sejauh mana. Jadi saya nggak mau pakai apa-apa. Hal ini mungkin yang ya jangan ditiru lah, jangan ditiru. Saya itu senengnya karena pengen tahu nanti seperti apa hasilnya. Yang penting mudah-mudahan nggak berbahaya, dan intinya nggak merasa sakit. Kan itu air, kalau saya yakini adalah itu anugerah Allah Subhanahu wa taala, yang begitulah Allah cara memperbaiki di dalam kondisi tubuh kita yang dianggap ada masalah. Karena saya yakin yang penting kan kelima organ tubuh saya dalam kondisi ya istilahnya mudah-mudahan baik, istilahnya baik cara aktivitasnya gitu. Jadi karena saya selalu memelihara secara benar, mudah-mudahan jadi cara kinerjanya baik. Jadi ketika ada raga, contoh ini raga, kan raga namanya ini ada bermasalah, mudah-mudahan imun atau apa sajalah istilah nama para ahli, yang jelas kan di dalam diri kita sendiri ada proses-proses penyembuhan alamiah. Jadi saya mau ya istilahnya eksperimen, terserah aja sampai di mana, yang jelas intinya nggak sakit dan mudah-mudahan tidak berbahaya. Jadi saya pengen tahu ini yang gelembung begini nanti hasil akhirnya seperti apa. Mungkin hal ini ya jangan ditiru ya pemirsa-pemirsa di mana-mana, kalau waktu ya ke kesehatan lah lebih baik gitu, lebih baik ke kesehatan. Jangan tiru cara saya, cara pola saya, jadi cara sistem saya, cara perilaku saya. Saya begini ini bukan karena apa-apa, jadi pengen tahu. Saya itu kan orangnya senang menggali pengalaman yang berkaitan dengan hidup sehat. Yang nyatanya tentang kelima organ tubuh kan sudah saya pelajari dari sejak usia 7 tahun. Ya, yang tentang berkaitan dengan raga ini baru seperti ini, makanya saya pengen tahu aja ini nanti hasilnya seperti apa. Yang jelas pemirsa jangan meniru perilaku seperti ini. Jadi kalau ada apa-apa tentang raga, para pemirsa istilahnya dengan sekecil apapun ya tentunya lebih baik berusaha untuk segera diobati gitu ya, kira-kira begitulah. Kalau saya pengen tahu aja seperti apa nanti hasilnya. Dengan harapan mudah-mudahan nanti lanjutannya saya juga mau menyampaikan lagi kepada pemirsa dengan kondisi seperti ini. Kira-kira penyelesaiannya yang secara alamiah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, cara perbaikan yang alamiah, jadi perbaikan imun alami. Ini artinya daya tahan tubuh alami. Ini mau seperti apa? Jadi saya pengen tahu aja. Ini seperti ini. Begitu kira-kira pemirsa info yang saya sampaikan. Mohon maaf, ini kaki saya kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini menjadi paling tidak pembelajaran tentang gas-gas yang di dapur, masak-memasak. Memang sungguh-sungguh kita harus hati-hati. Dan saya pun ternyata mengalami yang namanya teledor. Jadi siapapun manusia rupa-rupanya pernah mengalami teledor. Demikian pernyataan dari saya, semoga ada pembelajaran dari hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajal kuasa Allah, sehat tanggung jawab kita. Sampai jumpa.